Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan-wartawati yang telah berkenan hadir konferensi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizki dan Pina, ya, yang terkenal dengan Pina Cirebon. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Pina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepanitraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK /PIT 2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK /PIT 2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK /PIT sus /2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah A. Dalam perkara PK nomor 198 PK /PIT 2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK /PIT 2024 diperiksa oleh Majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK /PIT sus /2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek yuris dan yudek pakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 KMA SK 7/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah
dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepaniteraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Gimana tanggapan Pak untuk hasil kritikannya nih? Baik, rekan-rekan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan press release resmi dari Mahkamah Agung, Humas, yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon, pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekilapan hakim. Ya, yudek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 010 tadi 00 pagi atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi PK para terpidana, maka karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal. Ya, keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah, masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Ya, bisa dijelaskan apa yang menurut tragedi? Ya, menurut kami gini, kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat umum bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap, contoh
ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan, ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.15. 14 ya. Ini sungguh aneh kalau menurut saya kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya, yang jelas ini adalah satu penegakan hukum yang tidak berkualitas, kita kira. Adalah orang berharap banyak Mahkamah Agung dapat tidak hanya sekedar melakukan proses yang formalitas saja, tepat uji hukum yang formalitas saja, tapi berani memberikan terobosan yang cemerlang dalam putusan ini sesuai hukum dan harapan masyarakat. Karena dari penyelisiran kita bisa melihat banyak yang jomplang, banyak fakta-fakta yang hilang. Kenapa pada forum peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menunjukkan terobosan cemerlangnya, senjata pamungkasnya, ingin mengembalikan harapan-harapan masyarakat tersebut. Tentu ini sangat mengerikan dalam kualitas penegakan hukum, terutama dalam catatan potret buruk penegakan hukum di akhir tahun 2024. Baik, jika memang ini benar nyatanya ditolak bahwa nyatanya novum yang dihadirkan tidak cukup kuat meyakinkan MA bahwa kasus ini cacat prosedur, Pak Asmi. Ya, saya kira tim penasihat hukum atau tim ahli hukum daripada kasus pemohon PK ini harus mengajukan kembali PK kedua dan PK selanjutnya mungkin, karena di dalam perkara pidana tidak ada juga batasan untuk menemukan keadilan. Ya, artinya memang harus memformulasi kembali bukti-bukti, katakanlah bukti-bukti baru yang katakanlah lagi-lagi kita harus melihat apa sih pertimbangan hukum majelis PK ini gitu. Jika putusan ini sudah dapat, terus bisa disisir pertimbangan hukumnya, nanti akan kelihatan kok di mana yang menyambung, di mana yang tidak menyambung, di mana fakta yang dipertimbangkan, di mana alat bukti yang tidak dipertimbangkan. Gitu. Apakah ada faktor lain ya nanti akan tergambar setelah memang
putusan resmi ataupun salinan putusan ini secara utuh dibaca dan bisa kita telah secara bersama.